Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mendengar renungan harian pada hari ini, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku yaitu yang tertulis dalam Injil Markus 8 ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia menyelamatkannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari kita pahami firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini sebagai pemahaman kepada kita bahwasanya kita anak-anak Tuhan, kita orang Kristen yang senantiasa percaya pada kehidupan yang kekal itu harus melihat bahwasanya kehidupan di dunia ini sementara dan akan ada saat di mana kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia. Jadi jikalau kita membaca ayat ini seolah-olah seperti kontradiksi Bapak Ibu, maka ketika kita mengatakan karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Jadi jikalau pemahaman secara logika kita mungkin mengatakan siapa yang menyelamatkan nyawanya, ya nyawanya terselamatkan. Bagaimana mungkin siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Bagaimana mungkin orang yang dapat membela diri, dia juga yang akan menjadi kehilangan nyawanya. Kata-kata atau bahkan firman Tuhan ini mau mengatakan Bapak Ibu bahwasanya pembelaan dan keselamatan nyawa yang bagaimana yang Tuhan inginkan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, jikalau kita menjadi pengikut Yesus Kristus, tujuan kita berarti Yesus Kristus, kehidupan yang kekal Bapak Ibu. Jadi jikalau kita menyelamatkan diri kita, contoh, bahkan kita menyangkal Yesus Kristus dengan mengatakan, bahkan dunia ini mengatakan, tinggalkan Yesus Kristusmu atau kau mati. Maka ketika orang-orang yang percaya, dia akan berkata, biarlah secara fisik aku mati atau tidak menyelamatkan nyawaku, tetapi aku tetap percaya kepada Yesus. Dialah yang memiliki atau bahkan Dia yang selamat. Maka dikatakan tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Mari kita garis bawahi Bapak Ibu, kalau barang siapa kehilangan nyawanya karena Yesus dan karena Injil, aku dalam artian di situ adalah Yesus. Jadi bukan dalam arti biarlah begitu nyawaku karena siapa yang kehilangan nyawanya dia akan menyelamatkannya. Bagaimana dikatakan di sini Bapak Ibu, yaitu karena di dalam Yesus Kristus. Apa hal yang dilakukan atau di dalam Yesus Kristus? Hal yang ada di dalam Yesus Kristus adalah jikalau kita melakukan kebenaran, melakukan kasih, melakukan keadilan, itu yang ada di dalam Yesus Kristus. Dan jikalau karena hal-hal itu kita menjadi kehilangan nyawa karena kita mungkin menegakkan keadilan, kebenaran, dan kasih di tengah-tengah dunia ini yang tidak mementingkannya Bapak Ibu, dengan itu kita kehilangan nyawa kita, sesungguhnya kita menyelamatkan nyawa kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya bukan kehidupan di dalam dunia ini, karena tujuan kita bukan dunia ini tetapi bersama-sama dengan Yesus. Itu artinya firman ini mau mengatakan kepada kita menjadi pribadi yang setia, pribadi yang loyal, pribadi yang taat hanya kepada Yesus Kristus Bapak Ibu. Jadi saat ini Tuhan mau memberikan kepada kita maksud supaya kita menjadi pribadi yang setia, loyal, dan taat hanya kepadanya. Kita setia melakukan kebenaran, kita setia melakukan cinta kasih, kita setia melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan kepada kita. Kita tidak berbuat serong, kita tidak menipu, kita tidak berbohong, dan kita tidak mengecewakan Allah. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudariku, pertahankanlah, hiduplah di dalam Injil dan hidup dalam kebenaran itu, dan senantiasa baik dimanapun kita bekerja, dimanapun kita saat ini beraktivitas, entah itu sebagai pemuda atau bahkan remaja pemuda yang sedang dalam studi, sekolah, ataupun perkuliahan, biarlah
ciri daripada Kristus senantiasa dan melekat di dalam diri kita Bapak Ibu. Maka saat ini tetaplah hidup setia, loyal dan taat hanya dalam Yesus Kristus, karena sesungguhnya kehidupan itu ada di dalam Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah Bapa kami, biarlah kami tetap berlaku setia, taat dan loyal hanya kepadamu saja. Kami tidak berkhianat akan iman kami, tetapi jikalaupun kesusahan, jikalaupun ancaman, jikalaupun aniaya kami hadapi oleh karena kami pengikut Yesus Kristus, maka kami akan tetap setia kepada Tuhan. Dan biar iman kami terus kami dapat menangkan Tuhan sampai pada kesudahannya, dan kami sampai bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang telah Tuhan kerjakan bagi hidup kami. Berkati setiap orang yang saat ini bimbang akan imannya. Teguhkan iman setiap orang percaya Tuhan. Jikalau ada saat ini orang Kristen yang ragu-ragu tentang imannya, maka kuatkan mereka Tuhan. Ingatkan Tuhan bahwa jalan satu-satunya akan keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Tuhan, biarlah Engkau memberkati seluruh anak-anak muda, setiap orang pun Tuhan, yang saat ini Tuhan memupuk dan mengembangkan, dan iman yang bertumbuh kembang. Ketika ada ancaman, tantangan, kami tidak akan goyah, kami akan berdiri tegak, karena Engkau Allah kami, Allah yang membela kami, Allah yang menjadi rutan kami dan menjadi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam tangan-Mu kami berserah, sebab kami akan percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.